Bahwasanya kalau agama itu nggak boleh dicampur adukan dengan politik. Lagi itu contoh, buka dengkunyan kagak mau politik, gaganyan kagak kena luk belam-belam. Memang politiknya kejahatan. Kenapa kita tidak sama-sama melawan? Baiknya aja politik deh. Baiknya pemilu aja deh. Tampaknya kejahatan. Bena pemilu, bena dewan, berarti sama lagi, sama seperti agak orangnya mau anjur deh, boleh julamnya cuma cah ju, kayak banyak mungkin MD, bubarkan DPR, bubar juga deh dempu, memang nyo kejahatan di sini lembur sembur kejahatan, bahkan pemerintahnya kelindungi no. Jadi kalau berbicara kena Nabi ya, kita sekarang di dunia pilar-pilar tadi lah. Kita di dunia di negara sistem yang demokrasi ya, Bia. Kalau kita berbicara Aceh, ada leg spesialis ya, Bia. Ada leg spesialisnya. Tapi kalau kita melihat secara politik yang Abia gambarkannya kan terbalik dengan filosofi yang mereka gambarkan sekarang, bahwasanya kalau agama itu nggak boleh dicampur adukan dengan politik. Lagi itu contoh, buka dengkunyan kagak mau politik, gaganyan kagak kena luk belam-belam ribanya nabianya. Jadi ahmad ada apa? Faedahnya nabian. Jadi kan nyoleh katanya mau berbicara masalah apa yang terjadi dalam dunia yo. Tungku-tungku ronya gem politik. Padahal politiknya satu ladang kejahatan yang sangat besar. Iya, menurut yang pegah urang yang pegah. Menurut yang Jino. Memang politiknya kejahatan. Kenapa kita tidak sama-sama melawan? Baiknya aja politik deh. Baiknya pemilu aja deh. Tampaknya kejahatan. Bena pemilu, bena dewan, berarti sama lagi, sama seperti agak orangnya mau anjur deh, boleh julamnya cuma cah ju, kayak banyak mungkin. MD, bubarkan DPR, bubar juga deh dempu, memang nyo kejahatan di sini lembur sembur kejahatan, bahkan pemerintahnya kelindungi no. Ya. Ya kah? Artinya nakanto kejahatan lah. Adanya Nabi yang bahasanya menyokin Rocky Gerung ada kisi-kisi jira ya. Sebenarnya kalau ulama agama tidak hadir untuk memperbaiki perpolitikan, artinya pola pikir. Pola pikir ya. Pola pikir. Oh, politik itu bukan janji kampanye. Aneh tahun ya. Nyangkanya mawawai pegah. Jadi makna politiknya kan siasah. Siasah bagaimana begini, bagaimana mendih. Jadi politik orang EU ke pakai perengkun. Ya. Bagi AE je menang, getren terah nak apa yo. Ada jadi mu tenengkun. Tenengkun ikut enggak. Politik orang jauh lah enggak ada engke kemai pukat. Baik kemai pukat. Dan baik rencana ke enggak rajah laut. Hai grup engke lembut. Kerta-kerta kita yang wayang enggak. Jadi mandum politik orang lek bui mehat hai. Ya ke? Kah saya ke surak kerau ke? Saya memang tugas surak-surak. Enggak. Jadi untuk bui itu biar kerau. Enggak bedah udah ke tentaran macam-macam lah. Artinya itanya bek buntu pikiran. Teman-teman sedekat di pegang menteri politiknya hanaget. Yang hanaget politiknya tahu. Karena mungkin le kitanya tanak puwa nanggeronyo lagi bak mata Rasulullah. Yang pegang hana mungkin tahu. Masa Rasulullah pakai cara Nabi ini pegat. Netegakkan sunnah lagi perintah Allah. Gad yuk. Rumus ke mentangna. Rumus Al-Quran mentangna. Kecuali memang hanali rumus kaitan buku undang-undang nali. Mustahil uronyo kita yang tenak kembalikan nanggero lagi masa Rasulullah lagi masa Sayyidina Umar lagi masa Iskandar Muda. Adakah mungkin? Kenapa tidak? Bagaimana mungkin? Kalau tete yang nyoronyo tak pegang tanya hai ubah, yang pegang hai ubah yang keji. Iji memang ada rencana mau ubah? Enggak ada rencana. Enggak ada rencana, baik lihat tak pegang mau rencana abi baik. Jadi macam-macam lah alasan. Nah, urung pegang hawa tebudip tanyonya tenek mudip lah mendidik nanggeronyo belagi masa Rasulullah beraman bertentram. Kabuto ibak masa Rasulullah nyen aman tat, tentram tat, tenang tat. Tetapi ibak masa Nabi itu yang bertingan tu. So urangnya udip awadayan. Nah Abu Bakar, nah Abu Lahab. Kita nyawa butuh. Kan nyambah ke? Jadi lagi kita yang leudang Pak Sayyidina Umar. Tayang leudang Pak Sayyidina Ali. Ada Sayyidina Umar nak kacau kok. Kejauh Sayyidina Ali. Masa Sayyidina Umar jet ke pemimpin, long jet ke rakyat. Watel long kaji ke pemimpin, ke rakyat. Yang kecil kacau. Jadi menyepakat pegatlah.
Siga. Jadi tak akui lagi tanya yang bawahnya kesalahan. Mantau yang pegotnya. Dan baiklah dapat salah urang awal. Ada yang salah ya salah. Urangnya tak perbaiki. Kami ada gede gak pegah apa nena anak muda lewatnya anak pada musyawarah le. Generasi salah tu. Urang pegah ke. Jadi na tuha tuha lapan. Tang yang langampok, ge pegah anak muda anak apa pakai. Anak muda-mudanya anak apa pakai. Kayaknya lagi anak pernah muda ke. Santai kayaknya pan lahir hidup najumu ke. Jadi yang pegah anak mudanya rusak itu kan perusak tau. Yang pegah anak muda lawan urung tuha lewatnya, pakan roh lawan. Di saat masa getanya menjadi muda, awaknya mantamanya, pakan hana tarahkan. Artinya kita tidak memberikan pemahaman yang normal. Bahkan Nabi kalau gajari getanya kan. Puna berkali Nabi, alimu auladakum li zamanihim ghaira zamanikum, li annahum ya'ishuna fi zamanihim ghaira zamanikum. Didik anakmu itu untuk masa depannya. Jangan kamu didik mereka untuk masa depanmu. Kenapa? Karena di saat mereka dewasa, kamu telah tiada. Tapi sekarang yang terjadi yang kedua, ya. Jadinya igaknya tega pegah lagi mana anak genging dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi. Gaknya orangnya gedidik anak macam lah begitu minta apa ngak kaya ngate tuha gaknya ngai rumah sakit kamu no kamu deh ngak pulit. Wate anak ke kenapa gaknya ka tuha pat anak yang ya setia ngan mai. Jadi ya. Ti anak kenapa? Karena tidak kita tanamkan rasa mahabbah bagaimana adab mereka dengan orang tua. Hai rempa lah macam lah. Terbiasa. Jadi kalau seandainya kaya, ya kaya yang pakai ban, kaya yang bisa mendekatkan hubungan dalam menjalani bahtera kehidupan selamat dunia dan akhirat. Kami tu karena kenyamun murah. Kabi anak muda kalau 10 ro, kuno paman nangroyo. Berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan. Goncangkan dunia. Anak mudanya memang Allah Ta'ala menyebut nama mereka khusus dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi, pemuda nepegahli Nabi, pandro kelompok, sehingga huruf kiamat, memang awaknya idang diup panggung arah, diup naungan arah, yang awaknya jaminan getameng dalam surga. Posisi anak muda dalam sebutan Rasulullah adalah urutan kedua. Yang pertama, yang dirindukan oleh surga, yang mendapati naungan, la dilla ila dillu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Artinya Allah yang bisa melindungi. Yang pertama, raja yang adil. Raja yang adil. Posisi kedua, urutan kedua adalah pemuda yang rajin beribadah. Pemuda yang takut kepada Allah. Olehnya baru hal-hal yang lain dong. Ya, yang 8 macam. Kan menggantikan raja yang adilnya pemudanya landek. Generasi, jadi anak mudanya dia itu tergantung kita arahkan kemana. Dia aja mantang labil aja. Emosi aja mantang kuat. Pembawaan aja gelem terarah. Maka tugas katanya yang tuha-tuha giu arahkan lebih bermanfaat ke agama. Makanya Nabi ne pegah putra ne pegah Nabi, anaknya didik bebutoi. Olehnya dalam Nabi ne pegah awaluddin awalu mayajibu ala walidaini ayata'aman lama walidahu bima'rifatillah. Pengenalan pertama, ilmu pertama yang diwajibkan oleh Allah kepada kedua orang tua, pertama kenalkan olehmu kepada anakmu siapa Tuhannya. Terus siapa nabinya, baru kitabnya. Karena yang memperkenalkan Allah baginya Rasul. Ya, cuma Nabi. Bagaimana cara pengenalan yang benar, kan? Olehnya, fatah pemuda-pemuda. Dan yang dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, memang yang bekerjanya anak muda. Makanya Nabi nekun mana? Adinu fiyadil fata. Agama di tangan pemuda. Anisa uimadul bilad. Perempuan ini yang menjaga negara. Orang tak lampau. Keterbalikan Nabi. Jadi kepegah Anisa uimadul bilad, anak inangnya uri inangnya tiang nanggrau. Gepike uri inang jaga pemimpin. Kepakan hangga pimpin ba uri inangnya. Nanggronyo karena dalam nanggro dalam mengaturnya susah, letak masalah. Berarti memilih pemimpin wanita ngan sejauh mana wanita boleh berpolitik abia menyona pertanyaan 4. Halnya memang hana lazim abia. Jadi menurut kalian pegali Nabi, apabila satu negara dipimpin oleh seorang perempuan, fantatiru sa'a. Tunggu masanya. Maksud masanya tunggu kehancurannya. Karena orang yang panik dah pikiran ke. Gaknya nyate karu ngelako ke. Nyanang ngerong pak ketut. Yang kenyan Islamnya hana ade. Kalom.
Berarti ini Islamnya mendiskriminasi hak perempuan. Kapulan. Cinging yang jelas leng abe dawa. Arijalu qawamu 'ala nisa. Allah membela kaum laki-laki. Kah? Nabi membela kaum perempuan. Kok dawa Allah Ta'ala dengan Nabi? Hana dawa, nyo sunnah. Allah Ta'ala nak pegah lagi na. Arijalu qawamun 'ala nisa. Laki-laki ini pemimpin bagi perempuan. Artinya yang hak memimpin, yang bisa memimpin kaum laki-laki. Mau renyolah aku rata tagaw, cara dipimpin ke laki-laki oleh Allah. Nabi angkat martabat perempuan. Yang lindung perempuannya tahu. Nabi Muhammad. Lihat kehadiran Rasulullah, maka Rasulullah mengangkat, menyelamatkan kaum perempuan. Tapi dia sebuah artikel yang lu baca. Di negara kita kan ada dua pilar yang besar secara agama, ya. NU dan Muhammadiyah. Ada sebuah artikel yang saya baca di sini dikeluarkan oleh kompas.com. Di artikel tersebut menggambarkan berarti ketika Muktamar NU di tahun 2013 dan Muktamar Muhammadiyah di tahun 2012, mereka bersepakat tidak ada dalil, tidak ada keterangan dalam Al-Quran bahwasanya wanita tidak boleh jadi pemimpin. Jadi hasil keputusan itu mereka NU sama Muhammadiyah sama mereka membolehkan pemimpin ini dari kalangan wanita. Jadi orang tidak pegah menanda dulu kagak pegah ke Malahayati. Zaman Aceh kenati. Raja Aceh Urinang Safiatuddin, Ratu Safiatuddin macam-macam nunggu. Jadi Nacut Mutia, Napulin. Nyoci kalian deh. Jadi kalian masalah berterang-terang. Cutnya Din menjadi pemimpin. Apa yang beliau pimpin? Meneruskan memimpin negara? Bukan. Kan tidak. Bukan. Meneruskan perjuangan. Meneruskan perjuangan untuk umat. Siti Khadijah pemimpin. Ya. Putra yang dipimpin oleh beliau. Memimpin pergerakan. Yang baganyan untuk membantu Rasulullah. Menyokong. Jadi orang inangnya yang geken al-Islam bukan ad-dinu fiadil fata agama bajarawan muda yang bisa menyelamatkan karena kaum pemudanya kuat dembunya. Bak mata Nabi, yang dampingi Nabi, anak muda ada. Cuma Nabi ni bagi-bagi, nak tugas matematik. Khalid bin Walid yang mau perang. Gak angkat oleh Rasulullah. Nabi kelebih nuturi tahu yang lebih cocok. Lagi Khalid bin Walid, onlyan Zubair bin Awam, orang hebat-hebat. Nah, orang yang gedidik oleh Rasulullah untuk temu berat. Karena dalam surat At-Taubah, mianata lalung ayat ter-12, jika lain kelai, mianata keditalah, lalu kemah. Allah Ta'ala nabaga. Orang tidak semua orang beriman kami perintahkan untuk berperang fisabilillah. Artinya ya mat pedang yang memperang anak kuyu oleh Allah. Yang sudah ikut berperang, ya berperanglah. Kenapa mereka berperang? Menyelamatkan, menegakkan kalimatullah. Yang tidak ikut peperangan, kalian jangan absen dari tugas. Falaulah nafarun, kata Allah. Yang tidak ikut peperangan, kenapa kalian tidak keluar daripada kampung halaman belajar ilmu agama? Orang mau perang, dia mau perang ke pegang agama dengan pedang. Artinya dia poh kafir, gelawan kafir ke pulumah Islam. Le orang mau perangnya yang syahid gua Allah. Orang yang gedakwah untuk ke pedang Islam. Setelah Islamnya tedang kalian mau perang. Kipan cara tak selamatkan yang kata dengnya. Karena menyelamatkan agama dengan ilmu dan dengan kekuasaan. Jadi lihat anak-anak mudanya, karena yang hana mampu berperang. Karena hana jujur dengan tugas kan, dengan pemahaman dan lain sebagainya. Pemudanya aset terbesar. Pemuda aset masa depan. Masa depan. Bahkan kalau kita ingin menyelamatkan satu daerah, selamatkan generasinya. Menganiah teh anak dong pegahli udang karaya kalau tak menjam nyawanya selamat. Kamu tidak akan pernah bisa menyelamatkan keluargamu kalau kamu tidak menyelamatkan yang lain. Anak muda yang ikhlas lah. Yang ikhlas dengan masa depan. Masa depan yang abadi adalah kematian. Masa depan yang abadi kematian. Kematian. Karena Allah yang dijanjikan. Mati. Jadi masa depan abadi, masa depan hakiki, yang bid masa depan, kuburan nggak? Wajib udip, wajib mati ya biar. Harus tahu udip, wajib dah mati. Kalau nafsin saya katul maun, kau udip bukan? Kak, pernah mati. Jadi matinya wong hana masalah, tapi ada baga. Yang bahaya, getanya mati perasaan terhadap agama Allah.
Jadi anak mudanya peranan penting dalam semua lini. Dalam semua lini. Selamatkan kaum pemuda. Putra dan putrinya harus selamat. Selamat yang pakai ban. Yang pertama, selamatkan akidah mereka, selamatkan pergaulan mereka, selamatkan pikiran mereka, dan selamatkan masa depan mereka. Nal heboh metode yang mungkin selamanya lun kalian kagada habia. Kagada pak generasi danyo jeno, generasi muda jeno. Ada sebuah metode anak muda yang hilangnya mereka hilangnya kepentingan atau keinginan secara budaya dan adat. Yang pertama habia. Yang kedua, ada pemuda yang sudah hilang dalam diri mereka kepentingan agama. Ada anak muda yang sudah hilang dalam diri mereka itu kepentingan menjadi generasi seterusnya untuk menjadi pemimpin. Mungkin caranya salah satu politik abia. 3 halnya abia kan penyokong danyo abia sebenarnya. Nah, metode yang lebih hebat bakdron abia sebenarnya anak mudanya kiban le yang harus sejak secara agama. Kiban harus sejak secara politik, kiban cara harus sejak secara adat dan budaya ya. Nek gadah li ranya ya. Yang pertama, kalau masalah apa yang mesti dikerjakan, kok bisa anak-anak kita sekarang tak paham dengan kehidupan yang sebenarnya. Ya. Artinya agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Karena sebahagian daripada makna agama dan budayanya adat. Jadi adat kehidupan kita yoyo. Jadi tak macam dan mandum ada yang kali kesesuaikan dengan syariat. Artinya hana budaya lagi ke keleurawai adat bak potomuruhum hukum bak syiakwala. Nah, sama dengan kan yo mazhaboh. Kanun bak putrofang resam bak laksamana. Ataupun resam bak bintara. Nah, jadi adat, resam dan hukum yo pakai ban sebetulnya. Pentingkah dia ataupun tidak? Penting. Ya. Karena budaya, dalam Al-Quran kali kebali Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhuluha fi silmi kafah, menyekah iman cita mengitilah membudoi. Yang kafah. Kafah, menyen kafahnya semuanya. Ngenten ayatnya karena ada salah satu sahabat, dia dari golongan Yahudi tempo dulu, setelah dia masuk dalam Islam, dia tidak bisa lepas daripada kehidupan masa Yahudinya. Artinya kebiasaan, terbawa karena kebiasaan. Cuma pekan uronyoknya mending yang belum. Nya nampom lu. Jadi uro Sabtunya uro Yahudi, Minggu Nasrani. Mana anak muda biar menyohana malam Minggu hana kan anak muda. Ya yang Nabi pegah. Ya tabi'una man min khalfihim shibran fa shibrin. Ya. Akan datang kepada umatku, dia akan mengikuti orang sebelum mereka. Sejengkal demi sejengkal, walaupun sampai ke lubang semut pun mereka tetap akan mengikutinya. Geda yang lihat sahabat, manhum ya Rasulullah. Tahu yang awaknya ikut. Yang jelas hanya diikut gedanya awaknya. Tengok. Tahu tidak ikut ya Rasulullah, Yahudi dengan Nasrani. Siapa lagi kata Rasulullah? Nauzubillah ya. Memang orangnya kata terjebak ya. Jaidah kami. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga kali kepegah. Walam yarda angkal Yahudi wala Nasara hatta tatabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak berhenti sebelum kita percaya dengan kehidupan mereka. Dengan keyakinan mereka. Dengan keyakinan, dengan kehidupan, dengan gaya udip. Hana datang mengalagam aja, hana pupu. Yang penting cowok dajilah.